Halo guys, welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang berjenama OLED Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut, tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple, dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Release. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi entertainment dan juga reaksi yang jujur aja ya guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakcik. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita sikat terus guys ya. Untuk kali ini guys, kita bakal melihat daripada channelnya Polemik, yang mana ya di sini ini ada begini perbandingan gaya bicara anak presiden Kapres 2024. Wah ya. Nah, dan juga di sini sorotannya itu adalah anak Anies Baswedan hebohkan publik ya. Kenapa itu? Nah, kita nggak tahu lagi gimana gaya bicara mereka. Ini sebenarnya berbarengan dengan masa kampanye Pilpres 2024 yang sedang bergulir ini guys. Anak-anak dari para kontestan Pilpres ini semakin ramai jadi sorotan ya. Mulai daripada anak Pak Ganjar sehingga anak Anies Baswedan dan juga Gibran. Yes, di sini juga ada Gibran ya? Iya juga, iya benar. Di saat wawancara ini guys. Jadi ini maksudnya berkenaan dengan pidato mereka, bagaimana sebenarnya mereka dan gaya mereka menyampaikan sesuatu. Ya, seolah berlomba untuk mencuri atensi warganet juga lah. Ya, ini untuk positifnya lah. Ya, mau juga melihat anak-anak mereka gimana cara bicara ataupun pendidikan mereka, ya nggak tahu juga ya. Jadi guys, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Harus menanggapi dengan bijak, berkomentar dengan bagus ya guys. Betul. Berbarengan dengan masa kampanye Pilpres 2024 yang sedang bergulir, anak-anak dari para kontestan Pilpres pun semakin ramai jadi sorotan. Mulai dari anak Anies Baswedan sampai anak Ganjar Pranowo. Mereka juga seolah berlomba untuk mencuri atensi warganet. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan seperti apa perbandingan gaya bicara anak Anies, anak Ganjar, dan juga Gibran saat diwawancara dan menyampaikan pidato. Untuk menghargai kehormatan kaum hawa, kita mulai dengan Ladies First. Buat kamu yang ngikutin drama politik tanah air lewat video-video menarik dari channel Polemik, pasti udah nggak asing lagi dong dengan sosok Mutiara Anissa Baswedan. Nah, buat yang belum tahu, just for your information nih, Mutiara Baswedan adalah anak dari Anies Baswedan yang juga ikut berperan sebagai tim riset untuk tim kampanye pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Iya, aku gabung di tim substansi Abah. Jadi ikut ngasih masukan bersama dengan tim untuk misalnya visi misi, untuk debat, program gitu ke depannya. Jadi kesibukan aku selain keliling bareng Abah Mama, yaitu kerja di kantor riset. Lahir pada 3 Juni 1997, Mutiara Baswedan merupakan anak sulung dari pasangan Anies Baswedan dengan Ferry Farhati. Kini, si sulung berambut keriting ini telah tumbuh menjadi wanita dewasa dan udah nikah di tahun 2022 kemarin. Sebelumnya, wanita yang akrab disapa Tia ini berhasil menyelesaikan pendidikan tingkat tingginya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini bekerja sebagai pengacara muda. Profesi ini tentunya membuat Tia memiliki public speaking yang bagus ya, karena udah terbiasa berbicara di ruang persidangan yang disaksikan oleh banyak orang. Hal ini terbukti saat Tia diundang oleh salah satu stasiun TV nasional untuk diwawancarai oleh beberapa tokoh tanah air.
Dalam acara yang berdurasi hampir 1 jam tersebut, Tia tampak lancar menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Dan berikut ini beberapa cuplikan videonya. Luar biasa nih Jadi guys. sebetulnya mereka sukanya substansi atau gimmick sih? Menurut aku, kalau aku ngeliat di sosmed ya ada segmen yang peduli dengan gimmick juga, ada segmen yang peduli dengan substansi. Hukum itu diatur kekuasaan, harusnya kekuasaan itu diatur oleh hukum. Gak cuma lancar menjawab pertanyaan, Mutiara Baswedan juga ternyata menyiapkan pidato untuk sang ayah, Anies Baswedan. Uniknya, pidato yang berisi pesan-pesan tersebut disampaikan dengan gaya bicara yang puitis. Abah adalah cinta pertamaku. Nasihatmu menguatkan saat aku ragu. Tanganmu membimbingku agar aku terus melaju. Kesabaranmu adalah ruang berkarya bagiku. Setiap tindakanmu adalah penunjuk arahku. Dan senyummu selalu kurindu. Mata teduhmu adalah api semangatku. Teruslah menjadi sumber inspirasiku, Abah. Bagiku, Abah selalu nomor 1. Semoga berkah selalu melimpahi jalanmu. Amin. Amin. Mantap. Dari beberapa video wawancara dan pidato Mutiara Baswedan tadi, sepertinya pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya cocok disematkan untuk anak Anies Baswedan ini. Seperti yang kita tahu, Anies Baswedan merupakan capres yang terkenal dengan kemampuan bicaranya yang baik. Bahkan bisa dibilang Tia ini lebih jago dari bapaknya. Sebab gaya bicara bahasa Inggris Tia juga sangat baik dan pengucapannya dinilai lebih bagus dari sang ayah. Nah, daripada akunya dibilang kagak netral dan memihak ke salah satu anak capres, mending kamu lihat dan nilai sendiri deh gaya bicara bahasa Inggris Mutiara Baswedan dalam video yang satu ini. I understand the importance of intercultural understanding, embracing our similarities and respecting our... Kufikirkan anak bule guys kalau kayak gini guys. Dia punya bahasa Inggrisnya itu benar-benar seperti like English version ya. Bradley ya. Wow. That's so very smooth, fluent, and the slang is very what do we call that? British. Smooth. Okay. Fluent. Yes. Sorry. Okay, lanjutkan. Our differences. As the youth of Tapi jangan terlalu berburu-buru juga untuk menyimpulkan kalau gaya bicara Mutiara Baswedan itu yang paling bagus. Karena selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih gaya bicara anak dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ini kita pengen dengar juga. Buat yang belum tahu anak Pak Ganjar itu siapa, jangan di skip ya video ini. Ini kita baru mengetahui ya. Sosok ganteng bernama Muhammad Sinedin Alam Ganjar atau yang lebih sering disapa Mas Alam Ganjar. Beliau ini merupakan putra sematawayang dari pasangan Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh. Alam Ganjar lahir di Semarang pada 14 Desember 2001. Lagi muda. Sosok pria berkacamata ini ternyata satu alma mater loh dengan sang ayah di Universitas Gadjah Mada. Namun, Alam memilih jurusan yang berbeda, yaitu teknik industri. Sementara sang ayah lulus dari jurusan ilmu hukum. Alam Ganjar bukan cuma sosok yang berkarisma, tetapi juga memiliki segudang prestasi. Dirangkum dari beberapa sumber, pada tahun 2015, Alam ini tercatat pernah menjuarai lomba internasional dalam kompetisi sains yang diadakan di Korea dan berhasil membawa pulang medali emas. Selanjutnya, pada kurun waktu 2018 hingga 2019, Alam bersama rekan satu timnya berhasil meraih juara 3 dalam ajang Junior Achievement Asia Pacific Company of the Year Competition yang diselenggarakan di Manila, Filipina. Ia juga membawa pulang penghargaan terbaik dalam bidang manajemen keuangan. Selain berhasil menorehkan prestasi yang gemilang, Alam ini juga diketahui sering terlibat aktif dalam berbagai kegiatan non-akademik. Misalnya, sejak Juli 2022, Alam Ganjar dipercaya untuk menduduki jabatan bergengsi sebagai Head of Strategy di Global Shapers Semarang di bawah World Economic Forum. Selain itu, Alam juga menjadi ketua harian di Indonesia Esport Association Jawa Tengah. Nah, dengan beberapa catatan emas ini, kira-kira seperti apa ya gaya bicara Alam Ganjar?
Salah satu video wawancara Alam yang sempat ramai dibicarakan oleh netizen adalah saat ia diundang ke podcast channel YouTube Grace Tahir. Dalam wawancara berdurasi sekitar 30 menit tersebut, mereka berdiskusi tentang politik dinasti, terutama di Indonesia yang menjelang 2024. Jadi misal hari ini bapak kamu minta kamu bilang gini, Alam, saya ada koneksi, oke, saya membuat kamu menjadi saya punya menteri. Nanti saya bikin caranya gimana lah, kamu jadi menteri. Kamu nggak tertarik? Ya kalau jadi menteri mah ekstrim banget Mbak Grace. Yang lain deh, contohnya kalau jadi menteri ekstrim banget. Oke, bisa jadi apa? Meski isu yang dibahas lumayan berat, namun Mas Alam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan santai dan lancar. Apabila saya sudah memenuhi kualifikasinya, dan itu emang saya memiliki kompetensi tersebut, itu why not? Saya tuh tidak pernah menutup kemungkinan apapun di situ. Alam Ganjar juga menegaskan bahwa dirinya belum berminat untuk melakukan politik praktis. Tapi, menurutnya, beberapa kegiatan sehari-harinya kerap bersinggungan dengan politisi. Hal ini tentu berbeda dengan sikap Mutiara Baswedan yang udah terjun langsung sebagai tim kampanye ayahnya sendiri. Kalau Tia memberi pesan dengan gaya pidato yang puitis, Alam justru memberikan pesan kepada Ganjar dengan cara yang lebih santai dan humoris. Hal ini terlihat dalam cuplikan video yang beredar saat Alam roasting bapaknya sendiri. Mulai dari mengkritik warna baju kampanye sampai hasil survei pasangan Capres Ganjar dan Mahfud MD. Mungkin aja, mumpung kan besok kan debat ya, debat Cawapres. Nah itu mungkinlah nanti malam bisa sleep call dulu sama Prof Mahfud gitu. Tapi sebenarnya ini refleks kepada dirinya Pak Ganjar juga. Bagaimana sesantainya Pak Ganjar itu, begitu juga anaknya. Santainya ya gitu anaknya. Macam ya gitu. Mantap guys. Sleep call, Prof, bisa pakai baju apa biar kita kapelan gitu. Gak apa-apa kalau bisa kamu naikin volume suara itu gak apa-apa. Tapi yang itu kadang-kadang bikin kaget sih. Harusnya yang mengkagetkan itu bukan volume suara, tapi ya sepak terjang dan hasil survei gitu. Tapi rasanya nggak adil ya kalau kita nggak menyinggung soal kemampuan bahasa Inggris Mas Alam ini. Soalnya tadi kan kita udah lihat nih bagaimana bagusnya kemampuan bahasa Inggris dari Mutiara Baswedan. So there will be sports tournament, which will consist of all the games that we have played during. Jadi menurut kamu siapa nih yang bahasa Inggrisnya lebih jago? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Mari kita tutup segmen ini dengan melihat gaya bicara dari anak Presiden Joko Widodo yang saat ini maju sebagai cawapres nomor urut 2. Siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming Raka. Sosok anak muda yang menjabat sebagai wali kota Solo ini memang terkenal dengan gaya bicara yang irit namun ceplas-ceplos. Selama masa kampanye, pola dan gaya komunikasi irit bicara menjadi ciri khas dari Gibran. Sehingga gak sedikit orang yang meragukan kemampuannya saat debat cawapres. Kalimat yang keluar dari mulutnya hanya sepatah atau 2 patah kata. Ya meski demikian, kata-kata yang diucapkan Gibran sering menjadi trending topik di media sosial dan mudah diingat oleh masyarakat. Pertanyaannya general sekali. Pokoknya belajar yang rajin, besok ujian kan belajar. Dah sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Udah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Cukup. Wah, seperti ayahnya juga sih. Mas Gibran mengeluarkan jawaban-jawaban yang lucu dan memancing tawa para wartawan yang bertanya. Misalnya dalam cuplikan video berikut ini. Giring ngomong apa ya, ngomong gitu tuh. Pantes kan suaranya pidatonya terlalu ngebel-ngebel semangat. Karena hal inilah banyak masyarakat yang sangat menantikan gaya bicara Gibran dalam debat cawapres. Dan secara mengejutkan, Gibran justru tampil berbeda saat debat berlangsung. Pria kelahiran 1 Oktober 1987 ini sangat lancar berbicara dan menjawab semua pertanyaan dari cawapres lain. Bahkan, Gibran dinilai menguasai debat dengan beberapa kali memberikan statement yang membuat cawapres lain tidak berkutik. Sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena
menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebelum video debat Cawapres ini viral, pernah juga beredar potongan video saat Gibran menyampaikan pidato dengan menggunakan bahasa Inggris. Video yang pertama merupakan video di mana Gibran memberikan pidato di depan Menteri Uni Emirat Arab. Of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. We trust that the strong bond between Indonesia and the United Arab Emirates will continue to blossom and flourish as time move forward. Sementara video viral kedua merupakan video saat Gibran Rakabuming Raka memberikan pidato dalam bahasa Inggris di Paris. Di Paris, guys. From the European market. I trust that the business owners will be more passionate to keep learning and improving the quality of their products for the global market. Mantap guys. Ini Gibran ini seperti ayahnya juga ya. Iya, betul. Dia sedikit bicaranya tapi gerak kerjanya itu ada. Nah, gitu. Maksudnya ya, beginilah, setiap perbicaraannya itu on point, berdasarkan poin saja. Dan juga solusi yang telah diberikan. Dan juga kalau kita lihat daripada putri manis dan cantik yaitu Anissa ya, Anissa Baswedan ya. Itu si Mutiara ini dia memang seorang yang dia ada penegak hukum ya, bagian hukum, dan juga memang pikirannya itu udah ke arah politik lah ya, udah terjun ke dalam bidang itu yang terus ya, dan juga sangat pintar sekali ya guys. Dan juga kepada Pak Ganjar juga luar biasa juga ya. Dia mempunyai tune ataupun dia ada prinsipnya tersendiri untuk mewakili orang tuanya ya. Dan dia menunjukkan orang bilang achievement ya dalam kehidupannya. Maksudnya di sini kita boleh katakan di antara tiga-tiga ini mereka ini memang sangat berkualitas untuk Indonesia yang akan datang guys. Sebabnya ini adalah orang-orang penting guys. Ya, kalau bagi pendapat kalian sila komentar di bawah. Kita bukan buat perbandingan, tetapi untuk pilihan kalian akan pilih siapa. Betul. Ya. Jangan dibanding-bandingkan karena masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangan ya. Tetapi kalau dari diri sendiri, individu ataupun komentar kalian, sila berikan pendapat yang bernas, yang bijak, yang untuk kita baca supaya kita dapat berpikir bersama-sama ke arah Indonesia. Tetapi yang paling penting ialah ajaran daripada orang tua mereka ini ataupun orang tua kita sendiri dapat memberikan kita sesuatu guys untuk kita menjadi seorang yang berkualitas tinggi. Ya. Karena ketiga-tiganya punya education yang sangat luar biasa sekali guys. Ya. Jadi guys, nggak ada yang lebih baik selain daripada ketiga-tiga ini adalah membuatkan Indonesia lebih baik akan datang. Jadi kita harus dukung mana-mana saja ketiga-tiga ini ya. Karena bagi aku mereka tetap putra dan putri Indonesia yang akan memimpin Indonesia di masa akan datang. Tapi pilihan itu adalah di tangan rakyat juga. Jadi kita harus menanggapi dengan bijak, memilih dengan bagus, dan juga ini adalah pendapat dan individu itu sendirilah ya. Jadi guys, terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini hingga habis bersama dengan kita, berikan pendapat kalian. Jadi mungkin itu saja untuk kali ini ya. Itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk direaksi, just comment down below beserta dengan link, dan insyaallah kami akan coba yang terbaik untuk menyaksikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.